Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan rekan-rekan GAC dalam siaran langsung. Ya, kali ini siaran saya ditemani oleh Al Ustadz Arif Rahman Hakim. Beliau adalah Kasubdit Pelatihan dan Pendidikan Pusat Pengkajian Undang-Undang Islam Jakarta. Gimana kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Ustadz Iwan. Alhamdulillah Ustadz ya. Di tengah-tengah hujan pada siang hari ini Ustadz. Ya, Masya Allah. alhamdulillah. Semoga rahmat Allah ini memberikan keberkahan buat kita semua Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Ya, di tengah gimana ya, boleh dikatakan kegeraman juga Ustadz ya. Emosi ketika ada provokasi-provokasi dari luar Ustadz. Terutama yang bikin kita geram mungkin penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Beliau adalah makhluk suci Ustadz, yang bagaimana kita dalam agama kita harus menjunjung tinggi beliau, membela beliau, ya kan? Ada satu kelompok orang yang dengan tegas ya, dengan lantangnya menghina beliau, gitu Ustaz. Dimana kita sama-sama tahu bahwa kejadian ini baru saja terjadi di India, yang dilakukan oleh Jubir ya Ustaz, dari partai BJP India. Kalau lihat dari sepak terjangnya nih Ustaz nih, partai BJP ini betul sekali Ustaz, kalau kita bisa lihat fakta-fakta perjalanannya Ustaz ya, itu selalu menghadirkan kebencian-kebencian Ustaz. Terutama kepada minoritas muslim di sana Ustaz. Apakah antum punya data-data Ustaz perkembangan BJP di menjelang dari mulai mereka menang pemilu mungkin atau awalnya sendiri Ustaz? Bahkan dari sekarang yang memimpin di sana Narendra Modi Ustaz ya. Kalau kita lihat juga track record beliau itu sungguh luar biasa Ustaz. Ketika beliau memimpin satu daerah di Gujarat, kita tahu sendiri kan, berdasarkan fakta pula kita sampaikan di sini, terjadi pembantaian di sana Ustaz. Ribuan orang kaum muslimin tewas dibantai di sana Ustaz. Mungkin antum bisa jelaskan atau sejarah-sejarah yang antum baca gitu Ustaz, bisa disampaikan pada rekan-rekan JIC. Siapakah BJP ini Ustaz sebenarnya? Baik, terima kasih Ustadz Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra JIC, saudara-saudaraku, para sahabat dimanapun berada, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat-nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk kita berbagi apa yang bisa kita sampaikan untuk umat. Memang awal dulu kita bicara tentang tema Islamofobia ya. Di India. Islamofobia India ya, terhadap India terhadap Islam. Jadi memang kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu Islamofobia itu kan dari dua kata, Islam dan fobia. Islam dan fobia itu artinya apa? Rasa takut, khawatir, berlebihan, benci gitu ya. Jadi kepada Islam ya, terutama dari sisi Islamisasi maupun teroris gitu. Nah, kalau menurut ilmuwan dari Jerman itu, dari Hamburg University, bahwa Islamofobia ini sinonim dengan anti-Islam gitu ya. Jadi apapun yang ditampilkan oleh kaum muslimin pokoknya anti gitu ya. Tertolak. Jadi di sini Miriam Ulbrock dan Marco Klaas ya, dari Hamburg, Universitas Hamburg, Jerman. Jadi seperti penggunaan jilbab, kemudian penampilan seorang muslim, pemuda muslim gitu ya. Mungkin dia berjenggot atau gimana. Jadi mereka selalu sentimen anti gitu ya. Ya, sehingga itulah salah satu ekspresi dari Islamofobia. Nah, berbicara tentang BJP ya, Bharatiya Janata Party ya, memang tidak lepas dari sepak terjangnya Narendra Modi ya, Narendra ya, Modi ya. Jadi beliau memang punya sejarah kelam ya terhadap umat Islam. Jadi ketika beliau menjadi menteri utama di Gujarat ya, itu tahun 2002 ya, dan pada saat itu beliau juga sebagai ketua partai BJP ini ya. Sudah masuk jadi ketua partai sudah. Jadi BJP ini kan memang Bharatiya Janata Party ini memang berdiri tahun 1980. Betul. Ya, mereka berdiri tahun 80. Ya, kemudian
mereka menahbiskan dirinya itu sebagai partai nasionalis Hindu. Tetapi membangun image mereka itu musuh Islam. Gitu. Jadi mencoba menarik simpati dari masyarakat Hindu di India itu, bagaimana mereka bisa meraup suara secara banyak gitu ya. Dengan membangun citra sebagai musuh Islam. Nah, di tahun 2002 itu ada kejadian ketika ada peziarah Hindu, mereka menaiki kereta api gitu kan, dengan jumlah yang banyak. Kemudian ketika tiba di sebuah sebuah daerah itu ya, mereka berhenti di situ. Kemudian ada sedikit mungkin euforia ya, karena kebersamaan para peziarah Hindu itu dengan menunjukkan identitas Hindunya mereka. Tetapi ternyata ada mungkin perkataan-perkataan yang menyinggung kaum muslimin yang ada di daerah itu gitu ya. Sehingga di sini kalau saya lihat daerahnya itu adalah nanti sambil kita lihat ya. Jadi mereka itu ada satu perkataan yang membuat kaum muslimin itu tersinggung, kemudian terprovokasi ya. Mereka terprovokasi dan akhirnya menyulutlah konflik. Kemudian kereta api itu terbakar, dan dari situ kemudian dan jadi dari kebakarnya kereta api itu sehingga terbunuh berapa puluh orang gitu ya, kurang lebih 50 orang Hindu, baru kemudian menyulut permusuhan, kebencian kepada kaum muslimin. Suaranya agak dinaikkan. Oh iya. Baik. Jadi akhirnya memunculkan kemarahan dari kaum Hindu secara banyak di India itu. Dan pada saat itu terjadi pembantaian, kemudian pembakaran pada rumah-rumah kaum muslimin, kemudian juga memang ada juga pemerkosaan kepada para perempuan pada saat itu ya, sehingga jumlahnya ribuan ya, dan mereka sampai minta perlindungan kepada mantan politikus, menteri gitu di India. Tetapi sang menteri ini pun, mantan menteri ini pun ketika nelpon ke polisi setempat segala macam diabaikan oleh kepolisian. Sehingga dan kesannya pada saat itu juga Modi ini juga memang membiarkan terjadi pembiaran terhadap pembantaian, pembunuhan, pembakaran, pemerkosaan kepada perempuan-perempuan muslimah di Gujarat pada tahun 2002. Nah, kemudian kalau kita bicara kondisinya pada yang lain itu, bahwa misalnya 3 tahun terakhir ini ya, Islamofobianya itu misalnya kebijakan Narendra Modi ya, misalnya undang-undang kependudukan yang diskriminatif terhadap muslim. Jadi ada istilah namanya Citizenship Amendment Bill gitu ya, menawarkan amnesti kepada imigran gelap dari negara tetangga. Jadi diberikan amnesti kepada imigran gelap ya dari negara tetangga, yaitu negara Pakistan, kemudian Bangladesh dan Afghanistan gitu. Tetapi amnesti ini tidak diberikan kepada kaum muslimin gitu ya. Kemudian terjadilah demonstrasi di Uttar Pradesh gitu ya. Dan Desember 2019 dan ada meninggal 19 orang dari kaum muslimin ya. Padahal konstitusi India itu melarang adanya diskriminasi. Diskriminasi kepada aparat ini ya. Enggak boleh ada diskriminasi. Tetapi Modi ini justru memberlakukan undang-undang ini, kependudukan yang diskriminatif. Kemudian pencabutan pasal 370 Kashmir ya, 5 Agustus 2019. Jadi Kashmir ini memang salah satu negeri yang indah di India, tetapi memang mayoritas itu muslim. Penduduknya ya. Jadi mereka memang setelah menerima hak istimewa, status wilayah yang istimewa sejak tahun 1954, di mana diantaranya mereka diberikan kebebasan untuk memiliki bendera sendiri, memiliki pemerintahan daerahnya sendiri ya. Mereka tidak tercampur oleh pemerintahan pusat misalnya.
itu pemerintahan Kashmir, tapi itu dicabut di zaman Narendra Modi pada 5 Agustus 2019. Jadi ini akhirnya dan mereka juga orang-orang Kashmir ya, orang Muslim di Kashmir itu yang mereka mayoritas ya, mereka juga berhak memiliki tanah sendiri segala macam dan tidak membolehkan selain mereka itu untuk membeli tanah gitu. Nah, dengan dicabutnya pasal 370 Kashmir ini, menurut para analis-analis kebijakan di sana bahwa ini memang sengaja untuk memarginalkan kaum Muslim di Kashmir itu sendiri, sehingga orang-orang non Muslim gitu yang ada di Kashmir itu mereka bisa membeli, mereka bisa tinggal gitu di di wilayah Kashmir itu ya, sehingga yang selama ini hak-hak istimewa, katakanlah mungkin kalau di negeri kita ada daerah istimewa Yogyakarta, ada daerah istimewa Aceh, ada daerah ibu kota Jakarta misalnya, mereka punya privilege ya, keistimewaan sendiri ya, punya kelebihan sendiri. Nah, ini dicabut oleh Narendra Modi sebagai Perdana Menteri, dan memang BJP ini seperti kita lihat di awal 2002 ya, karena membangun citra seperti itu ya. Jadi emang jualannya seperti itu untuk memenangkan pemilu di sana, untuk meraih simpati suara. Iya, karena mayoritas sana begitu mereka. Ya, itu bagian daripada kalau kita sebagai Muslim tuh syahwat politik gitu ya. Orang-orang yang memiliki ambisi politik yang sangat tinggi, mereka pengen beruntun berturut-turut terus gitu ya, haus akan kekuasaan. Jadi yang ketiga itu Modi itu memberlakukan National Register of Citizens ya. Jadi daftar penduduk di negara bagian Assam ya, di mana bahwa mereka yang telah masuk wilayah di India ya sebelum pisah dengan Bangladesh pada 71 itu mereka bisa mendapatkan registrasi ini ya. Tetapi memang yang setelah tahun 71 itu mereka tidak bisa. Dan faktanya bahwa sepertiga dari penduduk negara bagian Assam ini adalah Muslim gitu. Iya, betul. Ya, dan ini sangat tidak menguntungkan buat mereka. Kemudian di tahun 2021 Oktober ada kejadian yang besar juga, penyerangan masjid dan toko milik Muslim ya di negara Tripura ya, oleh salah satu partai yang memang garis kerasnya Hindu ya, namanya Viswa Hindu Parisat ya. Oh, beda lagi dengan BJP. Beda dengan BJP ya. Cuma kalau VHP ini dia tidak memperkenalkan sebagai partai pemici Islam, tidak. Beda dengan BJP yang memang dari memang dari 2002 bayangkan sampai 20 tahun yang lalu mereka memang sudah membuat image seperti gitu. Kemudian juga ada kejadian misalnya di Desember 2021 ada pertemuan para tokoh di India. Mereka mengajak umatnya untuk mempersenjatai diri ya, untuk seruan genosid kepada Muslim ya. Ini bahaya sekali ya. Jadi ada data yang seperti itu. Kemudian juga di Maret 2002 kemarin ya, kita mendengar ya semenjak Februari itu ya kejadiannya, rentetannya bagaimana pelarangan pemakaian jilbab di kampus, di sekolah ya. Akhirnya di Maret 2022 Narendra Modi ini membuat kebijakan pelarangan gitu ya. Pelarangan pemakaian jilbab di sekolah dan di kampus ya. Dan ini terutama di negara bagian Karnataka ya. Nah, kemudian terakhir yang kejadian oleh Nupur Sarma kemarin ya, jubir dari BJP ya, kemudian juga ada politikusnya juga, terakhir juga kemarin ada juga bidang kepemudaannya ya. Ya, ini memang menunjukkan bahwa mereka menyepelekan ya eksistensi kaum muslimin yang ada di India. Karena fakta data penduduk India dari 1,3 miliar ya penduduk India, 200 jutanya adalah penduduk Muslim gitu. 200 juta bisa dibayangkan, dan mereka
penduduk Muslim India itu adalah nomor 2 di dunia setelah negara kita Indonesia. Betul. Kalau negara kita di negara Indonesia ini Muslimnya adalah 237 ya juta. Ya, 237. Jadi beda 37 juta kan. Ya, jadi pokoknya 200 juta Muslim di India itu nggak bisa dibilang sedikit gitu ya Satyapannya. Jadi mereka melakukan satu perendahan ya kepada kaum muslimin yang ada di India gitu. Gini Ustaz, kalau kita bisa baca peta politik dunia sekarang Ustaz, ketika adanya hinaan atau pelecehan terhadap Rasulullah Muhammad SAW, ini mulai terlihat nih Ustaz, mulai terbuka nih Ustaz, peta politik dunia Ustaz, terutama negara-negara Arab yang awalan ya mereka memboikot, ada seruan boikot India. Ya. Ini kalau antum lihat apakah nanti ada nih gerakan politik yang lebih besar menolak India Ustaz, memboikot dan lain sebagainya? Karena kalau menurut berita-berita beredar sekarang nih bahkan negara-negara udah mulai menutup diri tuh dari penjualan minyaknya ke India. Iya. Gitu Ustaz. Kalau bahkan di Kuwait secara nasional ya sekarang udah tidak menyetop sama sekali produk ini Ustaz. Iya. Ini kemungkinan besar gimana Ustaz kalau antum politiknya ini Ustaz? Iya, bisa jadi memang kalau negara-negara Timur Tengah yang mereka kuat secara minyak bumi ya, kuat secara ekonomi ya, Qatar juga kan termasuk yang memboikot ya, Qatar, Kuwait yang memang tradisi penghasil minyak terbesar dunia gitu ya. Mungkin mereka akan berani untuk langsung melakukan embargo atau segala macam gitu ya. Jadi mereka betul-betul memutus hubungan segala macam ya. Dan adanya juga seruan dari negara-negara di OKI ya, negara-negara di Konferensi Islam Internasional itu ya. Ini menjadi satu sikap yang jelas kepada pemerintah India ya. Bahwasanya siapapun pemerintahan mereka mau dipimpin BJP, mau dibikin VHP tadi ya, Partai Hindu Nasionalisnya juga ya, siapapun ya mereka nggak bisa melakukan hal semena-mena kepada kaum muslimin ya. Jadi ini harus dihindari oleh mereka ya. Dan fakta bahwa tadi seperti tadi misalnya Ustadz Irfan nih bagaimana apakah bisa berhasil nanti itu ya. Memang kadang-kadang umat kita kan suka lupa. Tiba-tiba ada isu baru ya. Isu baru sehingga yang lama kita jadi hilang gitu. Gampang maafkan juga Ustaz. Jadi padahal memang India harus merespon dan kita juga bersyukur Kementerian Luar Negeri Indonesia ya kan ada sikap dari Presiden Pak Jokowi lewat Kementerian Luar Negeri di bawah Bu Retno ya, menyatakan mengutuk ya kan penghinaan kepada Rasulullah SAW ya, juga mengutuk keras pada dua politikus itu ya, walaupun kemarin ada lagi satu lagi nambah gitu ya. Jadi ini minimal paling tidak biar nama baik Indonesia sebagai muslim terbesar di dunia itu ya ikut diperhitungkan, dan kita ditunggu juga suara kita dalam hal-hal seperti ini karena ini masalah yang sangat sensitif menyangkut kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ini Ustaz, ketika Rasulullah diagungkan oleh umat Islam ya, tiba-tiba muncul penghinaan tadi Ustaz. Lalu gimana Ustaz kita meresponnya Ustaz? Itu atau bagaimana cara kita sebagai kaum muslimin membelanya Ustaz? Karena kan ditakutkan ketika kita begitu cinta, kita bertemu Rasulullah, ketika ada letupan sedikit aja tidak menutup kemungkinan ya Ustaz. Ya kan? Ada dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang membalasnya dengan tindakan-tindakan yang di luar kontrol gitu Ustaz. Ini sebaiknya langkah-langkah apa Ustaz? Pembelaannya Ustaz, terutama terhadap kasus ini Ustaz ya, terhadap India itu Ustaz. Ya, pertama tentunya tadi pemerintah udah ada sikap ya. Kemudian yang kedua kita mendorong mungkin di para anggota DPR kita sampai ke DPRD kabupaten kota ya. Mereka juga menyuarakan ini gitu agar sikap mereka bisa dilontarkan gitu ya. Menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah, menjaga kemuliaan Rasulullah SAW. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah
kita juga menyampaikan pesan kepada siapapun gitu ya, bahwasanya ini masalah yang serius ya, ini masalah serius, nggak bisa dianggap remeh, karena data-data menunjukkan bahwa di balik kondisi kebudayaan mereka segala macam ketimuran, tapi ternyata mereka juga menyimpan catatan yang buruk, kelam ya, kepada saudara-saudara muslim kita di India gitu. Dan di sana kan 200 juta. Ya, itu nggak sedikit ya. Betul. Jadi kita terus ada sikap, kemudian seperti acara kita siang hari ini, Radio JIC, subhanallah ya, memberikan satu pencerahan ya kepada umat, pada para mitra ya, untuk kita sedikit berbicara tentang Islamofobia India ini gitu. Bagaimana mereka itu begitu paranoid ya, mereka begitu nggak bisa melihat orang Islam itu tumbuh gitu ya. Ya, jadi padahal tidak ada yang kita lakukan secara kekerasan gitu. Betul. Karena diantara makna Islam itu adalah asilmu gitu, damai. Islam itu agama yang damai, agama yang mengajak kepada keselamatan ya, assalam ya, agama yang mengajarkan kepada keselamatan gitu. Jadi bukan menakut-nakuti segala macam, sehingga sikap kita adalah sikap yang harus melihat secara utuh dan konstruktif ya. Jadi kita melihat dan menyuarakan secara konstruktif, tidak boleh kita lakukan dengan cara-cara yang destruktif dan apalagi represif gitu ya, sehingga kita bisa memberikan satu edukasi informasi yang baik kepada umat di manapun gitu, di Indonesia ataupun dimanapun gitu. Terakhir Ustaz, mungkin ada yang bisa antum sampaikan ya sebagai perwakilan dari PPJ di sini Ustaz, buat para pemirsa kita nih Ustaz, mitra JIC sekalian Ustaz. Iya, para mitra JIC yang dirahmati Allah, Ustaz Irfan serta seluruh tim dari Radio JIC ya, saudara-saudaraku dimanapun berada, bahwa penghormatan kepada Rasulullah SAW itu, kemuliaan kepada Rasulullah ya, Allah juga banyak ya. Di antara beberapa ayat misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya dan membesarkannya. Jadi bagaimana Allah meminta kepada kita mengimani Rasulullah SAW ya, mengimani Allah, mengimani Rasul, kemudian juga kita menguatkan agama Allah ya, dan kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan di ayat yang lain, misalnya di surah Al-Hujurat misalnya ya, di surat Al-Hujurat itu bagaimana Allah juga memberikan pesan kepada kita ya, kepada orang-orang yang beriman ya, orang Islam, kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya ya. Kemudian juga kita tidak boleh meningkatkan suara kita di atas suara Rasul ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi gitu, misalnya di ayat 2-nya surat Al-Hujurat misalnya, wahai orang yang beriman ya, janganlah kamu meninggikan suaramu di atas suara Rasulullah ya. Itu bagaimana Allah memberikan panduan kepada kita orang-orang beriman ya, untuk menjaga adab dan akhlak kepada Rasulullah SAW. Ya, makanya itu di ayat pertama juga la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih gitu kan. Jadi tidak boleh mendahulukan Allah dan Rasul ya. Jadi ini hadirin yang dirahmati Allah, dan sikap kita kepada Rasulullah SAW, pertama kita mengimani, kita mengimani Rasul. Kemudian yang kedua kita kita membela Rasulullah SAW ya. Kemudian kita juga ittiba itiba ya, itiba Rasul SAW. Kemudian juga kita
mahabbah man ahabbahu ya, kita mencintai para pencinta Rasulullah SAW ya. Kemudian juga kita menghidupkan sunnahnya, kita memperbanyak sholawat pada Rasulullah SAW ya. Kemudian juga warisu risalati, kita mewarisi risalah dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita mengimani, kemudian kita juga mentakzimi ya, kita mencintai ya, ada mahabbah, ada penghormatan ya. Karena kata Imam Al-Baihaqi itu at-ta'zim itu lebih tinggi daripada mahabbah ya, karena apa? Mengagungkan, memuliakan ya, lebih tinggi dari mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan ini juga apa namanya, masalah India ini juga bagian dari sikap kita untuk ad-difa ya, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Ustaz Irfan. Mohon maaf saya tadi agak keserimpet ya. Betul. Tapi nggak apa-apa, tapi ini apa? Mohon maaf. Mungkin butuh reaksi kita nih, Ustaz. Ya, mungkin diri kita mungkin ada kegeraman, Ustaz. Iya. Ketika ini udah berlangsung lama, Ustaz. Ketika dunia baru berjalan sekarang nih karena Rasulullah dihina kan. Iya. Padahal kan udah dari dulu, dari mulai pembantaian di Gujarat ya kan, sampai terakhir ngurusi suara azan juga mereka, Ustaz. Melarang azan, Ustaz. Iya, betul. Ini, Ustaz, selain kita disiarkan secara live di Facebook, kita juga disiarkan secara live di IG-nya Radio GIS, Ustaz. Ya. Baik. Syukran jazakallah pada para pemirsa yang secara live hadir di IG kita gitu tadi. Terima kasih pada para mitra JIC yang live di IG, juga kepada para mitra JIC di radio dan Facebook dimanapun berada, saudaraku yang dirahmati Allah. Syukran jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam ya. Subhanallah nih pembicaraan kita, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Amin ya Kita rabbal akhiri dengan alamin. alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.